jam 12, jam 1 sampai jam 3, tidak juga bangun sholat tahajud. Tiba-tiba subuh baru dia mengerjakan, pemuda tersebut pergi mengerjakan sholat subuh. Diperhatikan tidak juga puasa Senin dan Kamis atau tidak puasa yang lain. Setelah 3 hari menanti, karena tidak kunjung ada petunjuk saat itu, maka beliau berterus terang kepada pemuda tersebut. Sebenarnya katanya, aku minta izin untuk menginap di rumahmu ini karena mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penghuni surga. Aku ingin melihat amalanmu, tetapi selama 3 hari 3 malam aku tidak melihat amalan yang mencolok atau yang lebih dari kami. Bahkan kamu tidak bangun sholat tahajud. Apa sebenarnya amalanmu? Maka dari kisah ini, ketika itu pemuda tersebut tidak langsung menjawab. Akhirnya dia mau pamit pulang. Kemudian dipanggil, kemarilah. Maka diberitahukanlah apa amalannya. Ternyata amalan daripada pemuda tersebut adalah ketika hendak tidur, dia ini selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang pernah menzolimi aku, yang pernah menyakiti aku. Berikanlah dia kasih sayang. Artinya orang ini orang yang pemaaf. Maka ketika kita menjadi orang yang pemaaf, padahal kita disakiti oleh orang lain, maka ganjarannya kata Rasulullah adalah ahli surga. Maka dari cerita itu kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang pemaaf tempatnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kumpul bekerja, mungkin ada terselip hilaf kata kita, maka kita harus saling memaafkan. Kemudian di dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini adalah tempat di mana kita menanam benih dan akan menuainya, di mana ladang amal ibadah diluaskan, dilapangkan oleh Allah, dan disinilah tempat kita bekerja. Di akhiratlah akan kita tuai segala apa yang telah kita tanam di kehidupan sebelumnya ini. Maka walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai apa? Sebagai ujian dariku. Maka ketika kita diberikan ujian daripada Allah, kekayaan merupakan ujian juga, Bapak Ibu. Ketika kita kira, kalau ditabrak motor, ditabrak sama apa, jatuh dari tangga atau sakit, ini baru ujian. Ternyata tidak. Allah katakan kesenangan juga merupakan ujian. Kenapa? Karena terkadang ketika kita dalam posisi yang enak, kita lupa kepada alam akhirat. Sehingga apa? Kita lalai daripada kehidupan dunia. Maka Allah tegur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk harta benda telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam liang kubur. Barulah mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Maka nasihat yang terbaik kata Rasulullah adalah mengingat